Baik, terima kasih pimpinan. Bapak Menteri Pendidikan, beserta jajaran yang saya hormati, Bapak yang mewakili Kemendagri dan Kemenpan RB yang saya hormati beserta jajaran. Hari ini sebetulnya kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa duduk bersama ya Pak ya. Karena kami Komisi 10 jarang sekali bertemu dengan Kemenpan RB dan Kemendagri. Kalau Kemendiknas sudah sering kita. Tapi kita kecewa juga hari ini. Saya harus ungkapkan itu karena ketidakhadiran daripada Kementerian Keuangan. Padahal hari ini sebetulnya kalau kita dengar dari pemaparan bapak-bapak dari tadi itu sebetulnya titik persoalannya itu justru ada di Kementerian Keuangan. Cuman sangat disayangkan beliau tidak mau hadir karena dilarang oleh Komisi 11. Emangnya Komisi 10 ini bukan berbicara soal kebutuhan rakyat? Sampai kok Komisi 11 melarang menterinya untuk berbicara di sini? Padahal kita ingin bertanya, karena bicara soal P3K itu bicara soal uang. Contoh, sampai hari ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan di seluruh Indonesia banyak lulusan passing grade yang P1 itu tidak diangkat karena persoalan dana DAU. Dana DAU yang ini menjadi tanggung jawab Kemenkyu sebetulnya. Kemenkyu harusnya hadir hari ini dan jelaskan kepada kami Komisi 10 tentang dana-dana yang ditransfer ke daerah untuk membiayai P3K. Karena sampai hari ini ada puluhan ribu tenaga P3K yang belum diangkat karena pemerintah daerah mengatakan ketidakjelasan terhadap dana DAU. Dana DAU dikatakan sudah ditransfer. Tetapi kenyataannya pemerintah daerah menggunakannya untuk kepentingan lain. Sebetulnya saya sangat disayangkan Menteri Keuangan tidak hadir hari ini. Padahal kita ingin bertanya, sebagai Menteri Keuangan dia punya tanggung jawab besar ketika mentransfer dana ke daerah dan dana itu tidak dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati. Terus apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan? Itu uang negara. Jangan sampai Menteri Keuangan tidak sengaja tidak hadir ke sini. Karena dia tidak mau menjelaskan sebetulnya siapa yang salah. Karena tanggung jawab Menteri Keuangan mentransfer dana ke daerah untuk P3K. Dan ketika P3K tidak dibayar, tidak diangkat, bahkan sampai hari ini ada P3K yang sudah lolos tapi belum mendapat gaji. Ada yang sudah dapat gaji tidak sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa 4.900.000 itu tidak diterima oleh P3K, bahkan hanya 3 juta. Itu terjadi di lapangan. Oleh sebab itu pimpinan, saya berharap kita harus panggil Menteri Keuangan dan jelaskan kepada kita. Karena kalau tadi penjelasan Menteri Kemendiknas sudah sangat jelas. Sudah berapa kali surat menyurat, sudah berapa kali didorong. Tapi pemerintah daerah ini seakan-akan selalu pusatnya pusat ini siapa? Kementerian Pendidikan, Menpan RB, Mendagri atau Kemenkyu sekarang ini yang harus menjelaskan. Karena semua kalau tidak doang tidak mungkin jalan. Saya sendiri sangat menyesal pimpinan. Hari ini Ibu Menteri itu tidak datang, sangat disesalkan. Padahal kita bicara soal masalah masyarakat Indonesia. Apakah Ibu Menteri menganggap remeh masalah ini? Apakah Komisi 11 menganggap remeh masalah ini? Tidak bisa seperti itu. Kami juga di sini bicara soal masyarakat. Jadi jangan coba-coba menghalangi ketika kami mau bekerja untuk rakyat. Oleh sebab itu saya berharap pimpinan, kita harus bersurat kepada Komisi 11, bila perlu kepada pimpinan DPR RI. Hadirkan kementerian di Komisi 10 supaya jelas apa yang ditransfer ke dana ke daerah itu jelas. Sudah ditransfer atau belum? Karena kadang-kadang pemerintah daerah mengatakan sudah ditransfer tadi tidak pas loh. Terus hitung-hitungannya gimana? Makanya saya ingin tanya ini sama Ibu Menteri Keuangan, berapa jumlah guru honorer yang mau diangkat, berapa yang ditransfer? Kalau yang di buka formasinya banyak tapi yang ditransfer cuma sedikit, ya pemerintah daerah pusing juga. Ya, sementara kita selalu mendesak Kementerian Pendidikan bahwa berapa? Tadi Pak Ferry sudah mengatakan berapa angka-angkanya. Kita mau bicara angka berapapun, tapi kalau uangnya nggak jelas, nggak jalan Pak. Oleh sebab itu pimpinan, saya berharap kita minta panggil tuh Menteri Keuangan. Ibu Menteri Keuangan harus jelaskan kepada kita. Dana DAU di daerah banyak diselewengkan oleh pemerintah daerah. Terus apa?
yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bila perlu saya minta nih, kalau bisa mau ngomong sama Pak Presiden, bagaimana itu uang yang ditransfer ke daerah, bagaimana pengawasannya? Jangan dibiarkan pemerintah daerah berkeliaran dengan dana DAU untuk P3K. Itu untuk P3K, kita berjuang mati-matian, tapi kok diselewengkan, kok diam aja pemerintah pusat. Pak Presiden, halo. Pak Presiden jangan diam aja. Loh iya, ini masalah honorer yang dijanjikan oleh Pak Presiden 1 juta. Mana hanya 500.000, itu pun masih menuai masalah di daerah. Banyak bupati, wali kota, dan gubernur yang tidak menggunakan dana P3K dengan baik. Tapi mana pemerintah provinsi? Mana pemerintah pusat? Hari ini kita berharap bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan, malah dilarang lagi sama Komisi 11. Bagaimana ini kita mau menyelesaikan masalah negara kalau begini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Menteri tadi. Kalau memang begini-begini, kata Pak Menteri ke pendidikan tadi, ditarik saja semuanya ke pusat. Terpaksa harus begitu, kita pasti setuju Pak Menteri. Tetapi butuh waktu berapa lama Pak Menteri? Karena di bawah sana guru P3K sudah sangat mengharapkan. Karena mereka tahu uang mereka sudah ada, tapi tidak pernah diangkat-angkat. Ya ini ulah-ulah pemerintah daerah yang nggak jelas ini. Nah oleh sebab itu saya juga berterima kasih Prof. Nunu. Nggak bosan-bosan ya jawab SMS saya. Tapi itulah teriakan rakyat. P3K menanti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah seenak-enaknya. Makanya ketegasan mesti dari pusat pimpinan. Jadi sekali lagi mengenai keuangan, dan saya sarankan Pak Menteri, kalau misalnya tadi Pak Menteri mengatakan kita tarik semuanya ke pusat, oke. Tapi kapan dan berapa lama? Rakyat hanya butuh kepastian Pak. Guru-guru hanya butuh kepastian kapan. Baik kota, provinsi, kabupaten, semua se-Indonesia Raya ini pasti sangat merindukan kapan. Oleh sebab itu saya berharap Pak Menteri di waktu yang masih ada ini, Pak Menteri, dari Pak Mendagri dan Pak Menpan RB, mari kita sama-sama pikirkan yang terbaik untuk rakyat. Karena kasihan rakyat di bawah sana. Hak mereka ada, uang mereka ada. Tapi kenapa sampai hari ini mereka tidak menikmati itu semua? Hanya karena keegoisan siapa? Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu saja. Jadi saya sekali lagi Pak Menteri, saya dukung kalau memang mau ditarik ke pusat. Tapi apa itu kamu memungkinkan dan berapa lama? Supaya segera Pak penderitaan ini terlepas dari guru-guru honorer kita, apalagi yang sudah mau pensiun Pak, kasihan. Mereka menanti cukup lama. Masih banyak sebetulnya pimpinan, tapi saya rasa itu poin saya mengenai DAU, dana DAU, dan yang tadi Pak Menteri juga mengatakan nanti kalau ditarik ke pusat, DAU-nya akan langsung ditransfer saja ke sekolah seperti dana BOS. Saya sangat setuju, tapi apakah itu bisa dilakukan dalam waktu yang cepat? Dan kalau itu dilakukan, bagaimana dengan dana-dana DAU? Bu Sekjen tolong sampaikan kepada Bu Menteri Keuangan, bagaimana dengan dana-dana DAU yang sudah ditransfer, yang dipakai seenaknya oleh pemerintah daerah? Bagaimana itu pertanggungjawabannya? Padahal jelas suratnya sudah ada, sudah ditulis and mark, tidak bisa dipakai untuk yang lain, hanya untuk P3K. Tapi mereka santai aja tuh menggunakannya dengan seenak-enaknya, menggunakan untuk yang lain, tapi tidak ada tuh. Misalnya Menteri Keuangan periksa, atau BPK atau KPK diperiksa, panggil turun periksa, tidak ada itu. Jadi begitu Pak Menteri, saya setuju ditarik ke pusat, tetapi dana-dana yang sudah ditransfer itu bagaimana Pak? Jadi liar di daerah. Siapa yang bertanggung jawab atas dana negara ini? Itu saja pimpinan, terima kasih. Pimpinan yang saya hormati, teman-teman Komisi 10, Pak Menteri beserta jajarannya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pada prinsipnya sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang PBB. Kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami yang turun ke bawah, kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh
Persoalan di dunia pendidikan masih sangat banyak. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu, makan waktu sampai malam, Pak Menteri. Contoh saja hari ini, kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa yang saya salah hitung, Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat, Pak. Karena kalau kami bodoh, pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.